Jadi, yang ingin saya katakan adalah, dalam kasus Novel Baswedan, keadilan harus ditegakkan. Harus dicari pelaku yang sesungguhnya. Orang yang tidak bersalah tidak boleh dihukum. Orang yang kemudian mengaku-aku tidak boleh dihukum juga. Tapi tetap bisa diproses dengan tindak pidana yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi di channel yang keren ini, Keren Cadas. Hari ini, saat ini kita akan uber satu berita yang berkaitan dengan diri saya juga ya. Tapi secara umum berkaitan dengan penyidik KPK yang pernah disiram air keras pada tanggal 11 April 2017. Saya masih ingat tanggal itu karena bertepatan dengan pelantikan rekan saya, Saldi Isra, sebagai Hakim Konstitusi. Jadi kalau sekarang Juni berarti sudah berjalan 3 tahun. Nah, yang heboh hari-hari terakhir ini adalah soal tuntutan ringan jaksa penuntut umum terhadap 2 terdakwa yang hanya dituntut 1 tahun penjara saja. Padahal kejahatan, pelanggaran hukum yang dilakukan, tindak pidana yang dilakukan adalah bisa dikategorikan sebagai tindak pidana yang bisa dapat alasan untuk dilakukan hukuman pemberatan. Karena paling tidak ada 4 hal yang harus dipertimbangkan. Pertama adalah niat. Jadi seperti yang dikutip atau di broadcast oleh seorang komedian, tidak mungkin orang kemudian bangun subuh-subuh lalu kemudian tidak punya niat. Lalu kemudian niat itu dijelmakan dengan membawa air keras. Lalu kemudian air keras tersebut disiramkan. Yang kedua adalah selain niat adalah alat. Alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan adalah alat yang sama berbahayanya dengan benda-benda tajam seperti pisau, pedang, bahkan pistol sekalipun, yaitu air keras. Dan terbukti yang unsur ketiga adalah soal akibat. Akibat yang ditimbulkan sungguh luar biasa, yaitu menimbulkan kebutaan bagi Novel Baswedan. Mata kirinya 100% buta, tidak lagi melihat, dan bahkan biji matanya keluar. Dan saya melihat sendiri hari ini pada saat video ini dibuat, lalu kemudian mata kanannya itu kira-kira tinggal 60% penglihatan. Jadi saya tadi dengan beberapa orang sempat datang ke rumah yang bersangkutan. Dan ketika sholat asar ke masjid dekat rumahnya, ia terlihat habis Assalamualaikum, kiri kanan, selesai Novel memberikan cairan di mata kanannya yang masih bisa melihat. Jadi akibat yang ditimbulkan luar biasa. Nah, yang keempat adalah ini dilakukan terhadap petugas negara yang menjalankan tugasnya. Apalagi tugasnya adalah tugas melakukan pemberantasan korupsi yang kita tahu adalah agenda reformasi yang penting, dianggap sebagai extraordinary crimes, dan kemudian masalah akut bangsa ini yang harusnya kita atasi secara bergotong royong, secara bersama-sama. Itulah sebabnya ketika kemudian beberapa teman mengajak saya datang ke rumah Novel Baswedan pada hari ini, pada saat video ini dibuat, saya dengan senang hati mengiyakannya. Bukan bermaksud apa-apa. Sebagai orang hukum, saya merasa perlu tahu kondisi yang sebenarnya, cerita yang sesungguhnya, paling tidak dari versi Novel Baswedan sendiri. Nah, saya ingin membacakan berita yang menyangkut diri saya terkait dengan kedatangan tersebut, agar jangan sampai ada mispersepsi di masyarakat.
Kalau dimispersepsikan secara paksa ya nggak apa-apa juga. Yang penting kita secara clear mengungkapkannya. Judulnya seperti dilansir kompas.com adalah Temui Novel Baswedan, Refli Harun _2. Jangan sampai hakim jadi pahlawan nggak benar. Ingat ya, judul itu pilihan dari redaksi. Jakarta Kompas.com. Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan menerima kunjungan sejumlah pihak di kediamannya Jakarta Minggu 14 Juni 2020. Mereka yang menyambangi Novel salah satunya pengamat hukum tata negara Refli Harun. Ia datang untuk memberi dukungan kepada Novel terkait kasus penyerangan terhadap dirinya yang diproses di persidangan. Saya datang mewakili pribadi, karena diundang ya saya datang. Tujuannya memang menunjukkan concern ya kan? Karena ini masalah menurut saya masalah hukum yang penting. Sebagai orang hukum saya pingin tahu duduk persoalannya, kata Refli saat dihubungi Minggu 14 Juni 2020. Ya saya memang harus tahu persis. Karena apalagi kalau bikin konten YouTube seperti ini, kalau kita tidak mendapatkan informasi yang paling tidak menurut satu versi solid misalnya, ya kita kan susah untuk mempertanggungjawabkannya. Apalagi kasus seperti ini adalah kasus yang dimensinya tidak hanya hukum ANSI tapi ada dimensi lain. Semua orang paham itu, tetapi memang susah untuk menyatakannya. Karena banyak sekali wilayah gelap dan abu-abu dalam kasus ini. Dalam kunjungannya itu, ia menanyakan apakah Novel yakin kedua terdakwa yang menyiram air keras ke mukanya. Jadi saya memang bertanya kepada Novel. Dia awalnya merasa dilecehkan dengan tuntutan 1 tahun penjara yang ditujukan kepada 2 terdakwa tersebut. Karena dia mengatakan unsur-unsur pemberatan itu terpenuhi semua. Tapi saya tanya hal yang paling substantif. Apakah Novel yakin bahwa kedua orang terdakwa tersebut memang merupakan orang yang menyerang dirinya pada tanggal 11 April 2017 alias sudah 3 tahun yang lalu. Menurut Refli, Novel ragu kedua terdakwa itu yang menyiram air keras ke mukanya. Itu jawaban Novel. Ia menilai kedua terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan jika memang bukan pelaku sebenarnya. Jadi maksudnya saya yang menilai. Ya kalau bukan pelaku yang sebenarnya tidak boleh dihukum. Walaupun dihukum sehari pun. Namun keduanya harus diperiksa lebih jauh agar otak penyerangan Novel terungkap. Saya tanya, yakin nggak bahwa yang terdakwa itu pelaku yang sesungguhnya? Novel sendiri mengatakan tidak yakin. Nah, kalau menurut saya, kalau memang mereka bukan pelaku yang sesungguhnya, saya bilang, ya mestinya mereka dibebaskan dari segala tuntutan, ujar Refli. Jadi, jangan sampai kemudian hakim jadi pahlawan yang nggak benar. Masyarakat menganggap, misalnya, minta hukuman lebih, dihukumlah lebih dari tuntutan. Entah 4 tahun, entah 3 tahun, atau misalnya maksimal, kata dia. Jadi, Sobat RH sekalian, jangan sampai ada tone di masyarakat yang menganggap bahwa yang adil bagi Novel itu adalah kalau kedua terdakwa ini dituntut maksimal. Maksimal tuntutan 6 tahun misalnya, bukan 1 tahun. Atau kemudian divonis hakim juga demikian. Bukan 1 tahun atau bahkan kurang dari 1 tahun. Jadi jangan-jangan persepsi adil di masyarakat seperti itu. Saya mengatakan kalau memang yang bersangkutan yang memang melakukannya. Kalau bukan, maka terjadi yang namanya peradilan sesat. Tetapi jangan lupa, lanjutannya, mereka juga tetap bisa dihukum dengan delik memberikan keterangan palsu dan menghalangi proses hukum. Bukan berarti mereka kemudian bukan tidak bisa diselidiki, disidik lagi. Mereka kan kalau memang sengaja melakukan penyesatan begitu, berarti kan mereka melakukan tindak pidana yang lain ya. Menghalangi proses peradilan termasuk membohongi dan lain sebagainya, papar Refli.
Diberitakan sebelumnya, dua terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahule T. dan Roni Bugis dituntut hukuman 1 tahun penjara. Rahmat dianggap terbukti melakukan penganiayaan dengan perencanaan dan mengakibatkan luka berat pada Novel karena menggunakan cairan asam sulfat atau H2SO4 untuk menyiram penyidik senior KPK itu. Sementara itu, Roni dianggap terlibat dalam penganiayaan karena ia membantu Rahmat dalam melakukan aksinya. Menurut jaksa, Rahmat dan Roni menyerang Novel karena tidak suka atau membenci Novel Baswedan karena dianggap telah mengkhianati dan melawan institusi kepolisian negara Republik Indonesia dalam kurung Polri. Seperti kacang pada kulitnya karena Novel ditugaskan di KPK padahal dibesarkan di institusi Polri. Sok hebat, terkenal, dan kenal hukum sehingga menimbulkan niat terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada Novel dengan cara membuat Novel luka berat, ujar jaksa seperti dikutip dari Antara. Atas perbuatannya itu, Rahmat dan Roni dituntut dengan pasal 353 KUHP ayat 2, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu judul beritanya dari berita yang banyak beredar. Jadi Sobat RH sekalian, sekali lagi ada satu pemikiran yang kadang-kadang sengaja dibentur-benturkan dalam proses penegakan hukum. Kalau kita bicara tentang tindak pidana itu tentu dilakukan oleh orang. Memang ada tindak pidana korporasi, itu berbeda lagi. Tapi dalam hal tindak pidana yang terkait dengan penganiayaan, pastilah dilakukan oleh orang. Kalaupun misalnya orang itu berada di institusi, maka tidak lantas seluruh institusi terlibat. Tetap saja bisa dicari orang-orang yang terlibat. Jadi, yang ingin saya katakan adalah, dalam kasus Novel Baswedan, keadilan harus ditegakkan. Harus dicari pelaku yang sesungguhnya. Orang yang tidak bersalah tidak boleh dihukum. Orang yang kemudian mengaku-aku tidak boleh dihukum juga. Tapi tetap bisa diproses dengan tindak pidana yang lainnya. Dan tidak boleh ada upaya untuk membentur-benturkan institusi. Institusi apa saja? Misalnya institusi KPK dengan Polri, dengan jaksa. Kenapa? Karena sekali lagi yang terlibat pasti adalah orang. Nah, orang tersebutlah yang kemudian tidak boleh dilindungi institusi dan tidak boleh juga menyeret-nyeret institusi. Terlebih misalnya menyeret orang-orang yang sebenarnya tidak tahu menahu dengan kejadian 3 tahun yang lalu. Ini penting Sobat Era sekalian, jangan sampai kemudian terlalu banyak dark number, hal-hal gelap di Republik ini yang tidak pernah bisa diungkap. Ada kasus Marsinah dalam zaman Orde Baru, sebelumnya ya lebih banyak lagi kasusnya. Kemudian ada kasus Munir misalnya dalam pemerintahan SBY. Kemudian sekarang ada kasus Novel Baswedan. Jadi apapun itu saya katakan kepada media yang mewawancarai saya, dalam pengungkapan kasus apapun, termasuk tindak pidana, apalagi tindak pidana seperti ini, harus genuine. Harus bisa ditemukan pelaku yang sesungguhnya. Harus bisa dikonstruksikan kejadian yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya tuntutan 1 tahun itu merupakan refleksi dari ketidakyakinan jaksa penuntut umum, ya lebih baik saya katakan dibebaskan saja tuntutannya. Karena tidak terbukti. Tapi kalau terbukti, dianggap terbukti katakanlah, dengan tuntutan yang ringan hanya 1 tahun, ya tentu saja akal publik terobek-robek. Ada yang mengatakan memang masalahnya ini adalah kasus kecil. What? Menghilangkan penglihatan orang, kasus kecil. 100% buta, tinggal 60% penglihatan, dikatakan kasus kecil. Coba bayangkan Sobat RH sekalian, kalau itu menimpa saudara orang yang mengatakan itu, menimpa keluarga orang yang mengatakan itu, saya kira dia akan berpikir sebaliknya. Karena itu menurut saya, keadilan bagi Novel harus tetap ditegakkan. Karena inilah tujuan bernegara kita, sekali lagi saya singgung, ya, bahwa negara harus melindungi segenap bangsa.
seluruh tumpah darah. Jadi, dalam perspektif hukum tata negara, tidak heran kalau Novel Baswedan misalnya mengadunya kepada presiden. Ingin presiden memberikan perhatian terhadap kasus ini. Karena bagaimanapun aparat-aparat hukum adalah aparat yang berada di bawah naungan lembaga kepresidenan yang sekarang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Penegakan hukum harus selurus-lurusnya. Tidak boleh bengkok. Tidak boleh menyalahkan orang yang salah, tapi tidak boleh membenarkan orang yang salah. Tidak boleh membentur-benturkan institusi, tapi betul-betul memproses orang yang memang bersalah. Kenapa judulnya jangan sampai kemudian hakim menjadi pahlawan, tapi dalam perspektif yang tidak benar? Karena kalau tone masyarakat sekarang ini berharap dengan tuntutan 1 tahun, tapi terdakwa dihukum maksimal 5 tahun, 6 tahun, atau berapapun tahunnya. Dan itu harus lebih lama daripada 1 tahun tuntutan yang dituntut oleh jaksa saat ini. Itu benar kalau memang genuine. Kalau memang dia pelaku sesungguhnya. Tapi kalau dia bukan pelaku sesungguhnya, maka peradilan itu zalim dan sesat. Saya berharap mudah-mudahan kebenaran akan datang. Walaupun jalannya berliku-liku, mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan terang bagi kita semua dan bagi bangsa ini. Itu saja Sobat RH sekalian. Yang penting adalah tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, diuber, dicecar pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang memeras, mengancam, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.